سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Keluarga besar Masjid Babus Salam, imam kita Ustadz Zainuddin beserta para imam, pengurus, serta orang-orang yang memakmurkan Masjid Babus Salam, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masuk malam yang ke-17. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan, Allah kasih kita kesehatan, panjang umur. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita itu sebetulnya tergantung hati kita, Bapak Ibu. Kalau hati kita benar, langkah kita benar. Kalau hati kita benar, perilaku kita benar. Kalau hati kita benar, omongan kita juga benar. Bapak Ibu hadir malam hari ini di Masjid Babus Salam itu kan karena emang udah niat dari rumah bahwa Bapak Ibu pengen ke Masjid Babus Salam. Maka apapun halangannya Bapak Ibu lewatin. Kenapa? Karena hatinya udah pengen ke Babus Salam. Nah, badan tinggal ngikutin. Makanya jamaah, badan kita ini nanti mah tergantung hati kita. Omongan kita juga sama, tergantung hati kita. Kalau hati kita lempeng, hati kita bagus, hati kita benar jamaah, omongan kita juga benar. Ada orang Bapak Ibu suami istri lewat depan kita, istrinya tinggi, cakep, putih, semampai, suaminya hitam, kuntet, jelek lagi. Kalau hati kita jelek jamaah, ngomongnya jelek pasti. Itu paling juga bininya dipelet itu sama lakinya gitu, karena hati kita udah jelek. Coba aja dah. Tapi kalau hati kita cakep jamaah, ngomongnya nggak begitu. Ya Allah, itu karunia kayak begitu ya Allah kasih. Jadi sebetulnya yang jadi supirnya badan kita hati kita, Bapak Ibu. Orang sakit nih jamaah kan tergantung hatinya. Ada orang sama-sama punya penyakit gula, satu stres, yang satu biasa aja. Kan masalahnya hati. Makanya kan yang paling sakit itu sebetulnya bukan penyakit ya, yang paling sakit itu hatinya jamaah. Yang sakit gula bukan cuman Bapak Ibu doang, yang lain juga banyak. Cuman enggak pernah cerita-cerita, santai aja. Ini mah asal ketemu orang cerita mulu. Itu kalau nggak boleh makan ya udah nggak usah makan, kan selesai urusan. Kayaknya semua orang biar tahu, asal ngomong dari ngomong kemana-kemana, ngomong sakit gula lagi, mana-mana ngomong sakit gula lagi. Kayaknya hatinya nelangsa banget jamaah. Orang kan sebetulnya begitu jamaah, tergantung hatinya ntar. Makanya bapak-bapak dalam agama kita itu kalau ada orang yang sakit tengokin jamaah. Karena dia harus digedein hatinya. Sampai dalam hadis Nabi, enggak ada yang nengokin itu lebih sakit dari penyakitnya. Ada mu'iyadatil marid asyaddu alaihi min maradihi. Enggak ada yang nengokin pada saat sakit itu lebih sakit dari penyakitnya. Coba dah jamaah, kita sakit enggak ada yang nengokin, padahal di masjid udah diumumin. Bapak-bapak bacakan suratul Fatihah, Bapak Ono sakit dia nggak bisa ngaji, satu nggak ada yang nengokin Pak. Kayaknya ya Allah kenapa ya, salah apa saya. Tapi kalau ada yang nengokin jamaah, kayaknya gede hati gitu.
Nah kita kalau nengokin juga jamaah, jangan ngomong sembarangan, ngomong yang kira-kira nyenengin aja. Nggak usah pakai nanya sakit apa, ini kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Wah, hati-hati loh, tetangga saya mati tau nggak? Lah mati tuh orang akhirnya. Itu. Kan hatinya digedein jamaah. Orang hidup tuh sebetulnya bapak-bapak kan simpel, kalau hatinya hebat, bagus-bagus hidupnya. Bapak-bapak, ini malam 17 jamaah. Semua masjid musola jamaah sama, sepi. Iya, sepi jamaah. Udah adem gitu. Yang kuat biasanya malah yang tua-tua kuat-kuat jamaah. Kalau yang muda-muda apalagi anak-anak, yang ada malah perang mulu. Iya. Yang bikin kuat itu apa bapak-bapak? Hatinya. Semua masjid musola mah sama Pak. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu penuh, semua juga sama penuh. Kita kalau datangnya ke masjid musola Isya malam pertama, kedua nggak bakalan masuk ke dalam Pak, di luar. Iya, itu cuma segitu doang Pak. Kalau udah malam kelima mah Pak, sama aja masjid musola. Sebelum masuk masjid musola biasanya lihat jadwal dulu, nih siapa nih imamnya nih gitu. Pas lihat, nah ini imamnya cepet nih, nggak taunya imam yang cepet tukeran sama yang lama. Kayaknya dia udah semangat kan, wah cepet nih, nggak taunya ya dia imamnya dia, Allahu Akbar, kayaknya kesel banget jamaah. Itu kan masalahnya hatinya jamaah, lambat atau tidak, cepat atau enggak kan tergantung hatinya. Kalau hatinya nerimain udah selama-lamanya imam seapa sih jamaah, pakai ngomong sama istrinya, Bu kita pindah aja ke musola Bu, musola sono cepet banget Bu, pindah ke musola, nggak tahu imam yang lama diundang ke musola sono Bu, yulu kena lama lagi. Pokoknya emang sebetulnya hidup itu tergantung hati Pak. Kayak rumah tangga dah bapak-bapak ibu-ibu, rumah tangga tuh bapak ibu ya, kalau hatinya enggak kuat, bubar Pak rumah tangga dari kemarin. Coba dah. Kan karena istri kita kuat hatinya, kita akhirnya rumah tangganya utuh. Kan ada orang yang rumah tangga itu Pak, sampai dipisahkannya oleh kematian. Oleh kematian Pak. Udah tua, meninggal salah satunya, udah tuh rumah tangganya baru dipisahkan oleh kematian. Jangan dipikir itu berpisahnya karena kematian sampai tua nggak ada masalah Pak, pasti ada. Bohong kalau nggak ada masalah. Dari mulai masalah ekonomi, dari mulai masalah tetangga, mulai masalah dengan ipar, karuan. Kalau laki-laki mah biasanya asal udah duitnya banyak, jabatannya naik, kegoda sama cewek itu mah udah hampir semuanya Pak. Itu bapak doang kan sekarang pada nunduk aja, pada pura-pura doang gitu. Mana ada laki yang kagak kegoda, bohong amat Pak. Itu kan kelihatannya alim kan karena mau sholat aja ini. Itu beneran Pak. Itu kalau kata istri kita nggak kuat-kuat Pak, dari kemarin bubar bapak-bapak, bubar. Kayaknya rumah tangga kan yang bikin kuat kan istri. Waktu pacaran mesra ngomongnya sayang, udah kawin 2 minggu bininya dibanting jamaah. Iya, utuh rumah tangganya utuh. Ada itu kayak begitu, orang laki kayak gitu bininya dibanting, ada di Indosiar. Iya. Lah aman itu rumah tangganya, kenapa? Karena hatinya kuat Pak. Tapi kalau orang yang hatinya nggak kuat Pak, ya Allah Pak, sebentaran juga bubar Pak, bener. Yang bikin kuat itu karena suami istri itu ada yang kuat hatinya, udah aman jamaah. Kita nih Pak, kalau aja kemarin hati kita enggak kuat Pak, hancur kita Pak semua hidup. Lah tahun 2020 apa enggak berat Pak, kita semuanya kena corona. Itu yang dagang bapak-bapak jam 9 Pak, jam 9 coba dah yang dagang pecel lele, nasi goreng, lagi enak-enak ngegoreng, bapak-bapak datang pasukan corona suruh bubar jam 9 malam. Iya, ada kan pasukan corona dari kelurahan jamaah, serem banget jamaah, jam 9 suruh bubar, selesai. Itu yang dagang bapak-bapak, yang usaha, yang kerja deh, yang kerja dipecat, di PHK, orang percuma produksi juga nggak ada yang beli. Taruh kata dia kerja setengah hari, ya Allah, akhirnya dia gajinya hanya 50% Pak. Kalau istrinya nggak kuat jamaah, hancur Pak, hancur. Yang dagang hancur, yang kerja hancur jamaah. Ya Allah, kali ustadz mah kuat, nggak juga jamaah, berat ustadz juga. Jumatan kan kagak ada, masjid pada nutup jamaah. Maulid nggak ada, Isra Mi'raj nggak ada, ceramah Ramadan kagak ada jamaah 2 tahun.
Ustadz di rumah aja 2020 2021, makanya bini Ustadz pada bunting mulu jamaah, ampun. Iya, nggak ngapa-ngapain Pak. Kalau nggak kuat Pak. Kalau nggak kuat hancur rumah tangga Pak. Udah banyak Pak. Kenapa? Dagang lagi enak-enak, ambruk Pak, ambruk. Ya Allah Pak. Yang bikin kuat apa? Hati Pak. Yang bikin kuat hati. Itulah bapak-bapak pentingnya Pak ya, dalam kajian-kajian Islam itu jangan cuma ngebahas fikih doang Pak, jangan cuma ngebahas Quran doang, jangan jamaah. Penting juga hati bapak-bapak, karena jangan sampai kita apal Quran gitu, ternyata hati kita jelek jamaah, kurang bagus juga akhirnya. Sama orang marah, sama orang kesel, kayaknya dia doang yang paling benar, orang dia sebulan Ramadanan dia udah hatamnya 30 kali, orang-orang satu aja belum. Jangan begitu jamaah, akhirnya nanti hati itu penting jamaah. Kayak fikih kan penting juga bapak-bapak. Perbedaan pendapat kan udah banyak bapak-bapak. Sehingga kalau orang udah belajar tasawuf, belajar akhlak, belajar kitab Ihya Ulumuddin, Nasaihuddiniyah, wal wasaya al imaniyah, an Nasaihuddiniyah, biasanya gitu-gitu aja kitabnya itu jamaah. Enak ngelihat perbedaan tuh nggak menjadi sesuatu yang harus dia ribut jamaah. Ngapain sih kita ribut-ribut Pak? Orang masjid musolah kita hampir rata-rata sekarang udah pada sepi, coba dah. Cuman diributin, cuman urus-urusan sepele kadang-kadang Pak. Ya Allah Pak, orang mah sholat Pak, yang penting tutup aurat dan sopan, titik. Mau songkoknya songkok hitam kayak songkok putih terserah bapak-bapak. Boleh nggak bapak-bapak imamnya songkok hitam, makmumnya pakai songkok putih, boleh nggak? Dengerin omongan saya. Boleh nggak imamnya songkok hitam, makmumnya pakai songkok putih, boleh apa kagak? Nah baru enggak kan tuh kan. Nah yang diem aja, ini apaan sih itu pertanyaan tadi? Iya boleh, sekarang kagak boleh. Boleh nggak imamnya songkok hitam? Kagak boleh. Imam songkok hitam mau ngapain? Iya. Ya Allah. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, orang hidup itu Pak, hatinya biar bener. Nah ini nih, kalau orang hatinya bener Pak, nih kalau orang hatinya bener nih, nanti kita ditolongin sama Allah. Itu dia tuh Pak. Pak kita rumah tangga Pak, kalau kagak ditolongin sama Allah Pak, nggak mungkin kita punya rumah. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin bapak-bapak. Berat. Nggak mungkin kita punya mobil, anak bisa pada kuliah, tuh nggak mungkin, Allah yang nolongin Pak. Yang paling gampang kita dah yang puasa Pak. Kita nih Pak, kalau kagak puasa Pak, habis subuh kan kita ngopi ngeteh sama istri, terus makan pisang, kalau enggak bakwan sama lontong. Ntar kira-kira jam 7 kita sarapan nasi uduk, berangkat kerja, berangkat dagang, berangkat usaha, jam 10 ada makanan kecil kita ngemil, jam 12 Pak lapar perut kita. Jam 1 kita belum makan, keroncongan itu perut, jam 2 belum makan, masuk angin, jam 3 belum makan, mahnya kambuh, jam 4, jam 5 belum makan juga, silahkan daftar ke rumah sakit persahabatan dah. Itu karena udah rusak, udah Pak, hancur kita kalau kita nggak puasa Pak. Tapi kalau kita puasa bapak-bapak, ibu-ibu, perhatiin dah. Ya Allah Pak, orang puasa makannya itu ngandelinnya sahur bapak-bapak, sahur itu doang. Sahur ada yang jam setengah 4, sahur ada yang jam 4 Pak. Itu doang andalan kita. Ya Allah sahur juga bapak-bapak tahu sendiri ya, nggak di mana aja sama. Yang bener paling sahur mah 6 hari doang Pak. Iya, sahur pertama opor ayam, yang sahur kedua opor ayam yang diangetin gitu. Sahur ketiga mulai dah tuh turun, dah dari mulai telur balado, telur ceplok, telur dadar. Sekarang Pak kalau nggak Indomie super mie gitu doang sahurnya kita. Emang apaan? Udah begitu-gitu aja bapak-bapak. Yang kesian Pak, yang orang bangun sahurnya kesiangan. Mana subuh tinggal 5 menit lagi, dia bukannya cuman harus makan, mana dia ngerokok, dia ngopi lagi. Ayo dah, waktu tinggal 5 menit lagi. Akhirnya dia makan sambil ngopi sambil ngerokok. Bagaimana caranya coba deh? Iya. Allah. Berat Pak itu semua. Tapi Pak, waktunya kita puasa Pak, waktunya kita puasa aman Pak. Ini Pak, kekuatan yang Allah kasih ketika hati kita kuat. Itu aja tuh. Waktu kita puasa sahurnya setengah 4, jam 4. Oke.
Entar waktunya jam setengah 11, jam setengah 12 Pak, kita nggak ngerasain lapar Pak. Jam 12 lapar enggak, bapak-bapak enggak. Jam 1 lapar enggak, kali masuk angin enggak, aman-aman aja Pak, tenang aja. Kalau ngantuk mah iya Pak, namanya orang puasa ya, biasa ngantuk mah. Makanya sampai dalam hadis Nabi, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Karena memang kalau udah orang kurang makan biasanya ngantuk jamaah. Bukan sekarang doang, dari dulu. Boleh nggak orang puasa dia tidur mulu? Nggak apa-apa, yang penting sholat gitu. Habis subuh dia tidur, bangun-bangun jam 12 kurang seperempat. Sholat zuhur jam 12 lewat seperempat, tidur lagi, bangun-bangun jam 5. Sholat asar, siap-siap maghrib, buka puasa, terus isya, nggak sholat raweh lagi jamaah, tidur lagi, bangun-bangun jam setengah 4, kelar sahur dia subuh, tidur lagi jamaah. Ya Allah, bangun-bangun jam 12 kurang seperempat lagi, begitu terus. Itu mah bukan tidur Pak, itu belajar mati Bapak Ibu kalau begitu, tidur terus-terusan. Tapi jamaah, kalau urusan orang yang puasa dikasih kuat jamaah, kita dikasih kuat, aman-aman aja. Enggak lapar enggak, giliran waktunya buka puasa kan bapak-bapak, ada yang bapak-bapak, ibu-ibu buka puasanya tadi cuman teh manis sama korma, tambahin dan ntar bakwan sama lontong. Makannya kapan? Makannya ntar habis taraweh. Ada nih bapak-bapak yang makannya habis taraweh. Makanya bapak-bapak yang makannya habis taraweh, ibu-ibu yang makannya habis taraweh suka kesel kalau ceramahnya kelamaan. Ya lama banget nih ceramah nih, mana belum makan lagi, belum tertaraweh lama lagi. Aduh ampun gitu ya. Iya. Saya ingin katakan ini sih omongan sederhana bapak-bapak, ibu-ibu, tapi boleh kita buktiin. Apa yang membuat kita jadi kuat? Hati kita kuat. Kalau hati kita kuat, Allah yang nolongin. Itulah bapak-bapak makna hadis Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad kita ada segumpal daging. In soluhat soluhal jasadu kullu. Kalau benar itu daging itu, benar tuh jasad kita semuanya Pak. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak itu segumpal daging, rusak semuanya jamaah. Rusak kita jamaah. Biar dia gelarnya doktor, biar dia gelarnya profesor, biar dia pinter baca Quran, biar dia kitabnya ngelotok bapak-bapak, kalau hatinya rusak Pak, hancur. Biar dia tiap tahun berangkat umroh tuh yang kemarin pada ngerjain orang sampai akhirnya kagak berangkat Pak. Lah dia kan bolak-balik itu orang pengusaha travel itu ke Mekah, ya Allah lihat Mekah tiap hari kali Bapak. Dia mau kita pulang kampung setahun sekali, dia mau ke Mekah bisa sebulan sekali. Enggak jaminan Pak, kalau hatinya kagak bener akhirnya yang ada apa? Nipu orang umroh Pak. Sama biar doktor kali gitu bener, antar waktunya berantem sama keluarga, berantem aja urusan apaan, warisan jamaah. Urusan kayak gitu kan nggak ada urusan sama pendidikan, waktunya ribut mah ribut aja dia. Tapi kalau orang hatinya bener Pak, aman. Itu yang ala wahiyal qalbu. Ingat itulah hati jamaah. Sama dengan kita Pak. Orang kita Pak, biar kita sholat di mana juga imamnya model kayak apa juga bapak-bapak, kalau hatinya kita udah lempeng aman aja Pak. Mau imamnya lama, imamnya sebentar, nggak ada urusan buat kita. Mau ceramahnya lama, sebentar, nggak ada urusan. Kenapa? Hati kita kuat jamaah, hati kita lempeng. Ntar kalau kita hatinya udah lempeng, ditolongin sama Allah. Orang bapak-bapak rumah tangga kalau nyari kekurangan mulu, nggak ada habis-habisnya. Jadi yang bikin kuat apa? Hati kita. Ketika hati kita kuat, Allah yang nolongin. Kita nggak punya kerjaan, Allah kasih kerjaan. Usaha kita nggak lancar, Allah kasih kelancaran. Siapa yang nolongin? Allah. Maka itu peran hati penting bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, orang dengerin ceramah Pak, orang taklim kajian itu, nanti akhirnya Pak, yang terpenting hatinya biar lempeng gitu Pak. Yang penting hatinya biar bagus gitu. Jangan sampai ngerti hukum tapi ntar orang yang ibadah juga disalahin gitu, nggak bagus, hatinya nggak lempeng. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, jaga hati kita, mudah-mudahan kita kuat hati kita
Kalau hati kita kuat, hati kita benar, ntar Allah yang nolongin hidup kita. Dan mudah-mudahan jamaah, saat hati kita benar, ntar Allah kasih tunjuk tuh perjalanan kita jadi jalan yang lempeng, yang lurus, yang bagus. Itulah doa kita ketika kita baca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu hatinya Pak lempeng aja gitu jamaah, ngikutin perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.